Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan D1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Saibatul Aslamiyah, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MAN 2 Bandung pada kelas 11 dengan materi perceraian talak dan khulu melalui pendekatan problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Siap. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan duduk semuanya. Ayo. Ini kabarnya semua baik, sehat? Alhamdulillah. Ini suasananya masih pagi ya, berarti masih semangat kan ya untuk mengikuti pelajaran? Semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk kali ini doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, siapa? Ketua kelas ya? Bu. Oke, silakan Fahmi dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan dimulai pembacaan doa ini, pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Tapi sebelum itu, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tiara. Terus? Desi. Itu kenapa nggak hadirnya? Sakit. Dua aja? Ya. Ya mudah-mudahan pertemuan selanjutnya nanti kita posisinya lengkap ya. Ya. Maka dari itu kita perlu menjaga kesehatan, apalagi sekarang kita mendekati ujian akhir ya. Oke, anak-anak. Pada hari ini kita nanti akan ada pembahasan baru ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau kita yel-yel dulu biar kalian semangat belajarnya ya. Meskipun pagi-pagi kita harus tetap apa? Semangat ya. Kalian pastinya masih ingat kan jargon atau yel-yel MAN 2 Bandung? Ya. Ingat? Ingat nggak? Ingat, Bu. Ingat ya. Berarti kalau yang mau bilang tepuk semangat, kalian nanti tepuk semangat MAN 2 Bandung ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Aye asik. Oke, tepuk tangan semuanya. Udah pada semangat kan? Semangat, tapi kita harus semangat hari ini mempelajari apa? Materi selanjutnya. Sebelum
kita membahas materi pada hari ini, ya, terkait apa? Pada hari ini materi kita terkait tapi sebelum membahas ini, Ibu mau tanya dulu nih. Minggu sebelumnya kita udah bahas apa ya? Nah, Ibu mau nanya nih, apa sih arti dari pernikahan itu sendiri? Siapa yang mau jawab? Aku, Bu. Oke, coba silakan. Nah, apa arti pernikahan? Pernikahan adalah suatu akad yang memasalahkan suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Oke. Benar nggak teman-teman jawabannya? Benar. Dalam sebuah pernikahan, ya ketika kita mau menikah, itu harus ada rukun-rukun yang terpenuhi. Karena kalau rukun yang nggak ada, ya kita nggak akan bisa nikah, ya. Nah, kira-kira ini rukunnya apa ya? Siapa yang mau nyebutin? Apa Ibu? Ya, apa aja tuh rukun-rukunnya? Jadi ada calon suami, Ya. calon istri, wali, 2 orang saksi laki-laki dan ijab kabul. Ya, ada berapa jumlahnya? 5. Pertama mempelai laki-laki, kedua mempelai perempuan, ketiga wali, keempat saksi, dan yang kelima ijab kabul. Ketika rukun ini terpenuhi, nikahnya sah nggak? Nah, ketika pernikahan tersebut sudah sah, maka ya pernikahannya perlu dibina ya. Masing-masing dari suami atau istri harus menjalankan kewajiban masing-masing. Ya, perlu di sana ada komunikasi lebih lanjut. Nah, kalau di sana misalnya komunikasi tidak lancar, sering salah paham, ini bisa apa menimbulkan permasalahan baru dalam rumah tangga. Ya, nah sekarang mau nanya lagi nih, ya, apa yang harus dilakukan jika suami istri ini memiliki konflik dalam rumah tangganya? Cerai Bu. Beneran bercerai? Sama istri, Bu. Langsung bercerai? Enggak. Ketika ada konflik langsung bercerai? Apakah itu yang harus diputuskan? Enggak. Kita lihat dulu ya, gimana sih pandangan Islam terkait apa nih keluarga yang tidak harmonis ya, bagaimana penyelesaiannya kira-kira? Aku tuh Jawabannya harus musyawarah dulu. Oke, pertama kita itu harus musyawarah dulu. Jadi apa-apa itu jangan langsung apa? Kamu saya cerai, kamu saya talak, tapi dimusyawarahkan dulu. Barangkali di sana ada kesalahpahaman ya. Dengan komunikasi yang baik, nanti insya Allah rumah tangganya itu menjadi membaik lagi. Ya, oke. Kira-kira penting nggak nih pembelajaran tentang perceraian ini? Nah, kenapa sih penting? Kenapa kita harus belajar perceraian? Agar proses talak berjalan sesuai syariat Islam. Nah, benar ya. Jadi supaya proses talak sama kurunya itu bisa berjalan sesuai syariat, tidak semena-mena, tidak seenaknya menjatuhkan talak kepada sang istri ya. Oke, nah pada hari ini materi kita terkait perceraian. Tapi sebelum Ibu bahas materi ini ya, Ibu mau cek pemahaman awal kalian dulu ya terkait perceraian ya. Ibu sudah kirimkan linknya melalui grup kalian. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan di sana. Ya, tidak susah kok ya, hanya sedikit soalnya. Silahkan jawab sesuai kemampuan kalian. Gimana hasil skornya? Bagus. Ada yang dapat 100? Nanti kalau udah dapat 100 udah paham semua ya? Saya benar. Oke, kalau gitu ya, karena alhamdulillah hasil asesmen awal kalian ini ya, ada mungkin sebagian yang kurang, ada juga yang sudah bagus. Tapi tetap ya nanti sini akan Ibu beri pemahaman kembali terkait konsep perceraian. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ya, nanti Ibu harapkan kalian itu bisa menjelaskan apa pengertian perceraian, kemudian rukun dan syaratnya, ya, serta apa di sini bisa menyebutkan dasar hukum terkait talak dan khulu. Ya. Selanjutnya, Ibu harapkan kalian nanti bisa menyebutkan nih macam-macam talak. Nah, nanti juga di sini kita akan menganalisis sebuah kasus yang ada kaitannya dengan talak dan khulu. Ya, jadi nanti untuk
masalah kasus di sini, kita akan membuat kelompok, kalian ditugaskan untuk mencari solusinya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu harapkan nanti dalam diskusi kelompoknya kalian bisa berkolaborasi dengan baik, bermusyawarah dengan baik. Ya. Ini Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan nanti amati dan dicatat ya. Materi ini, video ini menceritakan tentang apa. Nah, ini nanti sebagai bahan kalian untuk melaksanakan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam kehidupan rumah tangga, tak jarang kita menghadapi ujian yang berat. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah konflik yang bisa berujung pada perceraian, seperti talak atau pudih. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kasus yang penting untuk kita pahami. Kasus pertama, Bapak Rudi dan Ibu Fatimah telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Namun, karena tekanan ekonomi, usaha Bapak Rudi mengalami kemunduran. Hal ini membuat komunikasi di antara mereka memburuk, hingga pertengkaran sering terjadi. Suatu hari, dalam keadaan marah, Bapak Rudi berkata kepada Ibu Fatimah, "Saya ceraikan kamu." Ibu Fatimah bingung. Apakah ucapan tersebut sudah dianggap sah sebagai talak? Apa yang harus dilakukan? Kasus kedua, Ibu Dewi mengetahui bahwa suaminya Bapak Rizal telah berselingkuh. Meski Bapak Rizal telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi, Ibu Dewi merasa sangat terluka dan kehilangan kepercayaan. Dalam kondisi ini, Ibu Dewi memutuskan untuk mengajukan khulud. Bapak Budi bersedia berdiskusi, tetapi belum memahami prosedur khulud. Bagaimana langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan? Lalu, bagaimana Islam mengatur jalan keluar jika seorang istri merasa sulit untuk melanjutkan pernikahan? Oke, teman-teman. Barusan yang video Ibu tayangkan itu membicarakan tentang apa ya? Di sana ada berapa kasus? Ya. Pertama kasusnya Pak Rudi, ya, Ibu Ibu Fatimah. Yang kedua, jadi masing-masing keluarga punya permasalahan ya. Nah, dari masalah ini Ibu ingin kalian nantinya mencari solusi ya. Tadi masalah kasus yang pertama, Pak Riza, Pak Rudi di sini dia apa? Mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan marah. Untuk kasus yang kedua, ini suaminya selingkuh ya, akhirnya istrinya mengajukan khulud. Itu kira-kira gimana sih proses khuludnya ya? Nah, untuk mencari solusinya silakan nanti kalian diskusi dengan teman kelompok ya. Jadi untuk mempermudah menganalisis kasusnya, Ibu mau membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Oke, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan. Baik anak-anak, sudah berkumpul semuanya dengan kelompok masing-masing? Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar LKPD ya. Di sini ada tugas-tugas atau permasalahan yang harus kalian cari solusinya. Silakan pahami alurnya. Ya, nanti diskusikan jawaban-jawabannya terkait masalah yang tadi ada di dalam video ya. Ini membagikan kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan kalian diskusikan masalah tersebut dengan kelompok kalian. Ya, kalian semua bawa HP kan ya? Silahkan kalian bisa mencari informasi lain melalui HP kalian atau bisa melalui materi ajar yang sudah diberikan kepada masing-masing kelompok ya. Silahkan kalian cari sesuai perintah yang ada di LKPD ya. Silahkan didiskusikan masalahnya bersama-sama. Kelompok kalian ambil kasus yang mana?
Lagi tinggal kalian ya, tersebut memenuhi syaratnya atau tidak, terus ada dalil yang mendukung atau tidak, nanti baru kalian cari solusinya ya. Silakan dilanjutkan. Di kelompok kalian bahas tentang apa? Kami satu lagi ya. Alurnya, silakan dicari ya. Bukunya, syaratnya, atau dalil berkaitan dengan kasus misalnya. Terakhir nanti kalian cari solusinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kelompok lain sudah paham dengan alurnya? Silakan nanti jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dipahami bisa langsung ditanyakan kepada ibu. Ya, maka silakan bisa. Ada kesulitan nggak mencari permasalahannya? Lancar ya. Silahkan gunakan referensi ya. Ada dari video itu, dari materi ajar, atau dari referensi yang lainnya ya. Silahkan kalian cari. Sudah selesai kelompoknya? Sudah. Kelompok yang lain sudah? Sudah. Oke, karena sudah selesai semuanya, sekarang kita mulai presentasi ya. Untuk presentasi silahkan yang maju terlebih dahulu adalah kelompok 1. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok lain nanti silahkan diamati hasil presentasi dari kelompok 1. Nanti jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan ditanyakan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami membawakan materi tentang talak yang akan dibacakan oleh Mbak Dila. Jadi kita ngambil kasus 1, yaitu judulnya itu tentang dilema ekonomi dan keharmonisan rumah tangga. Jadi Al-Kisah ada sebuah keluarga yaitu Bapak Rudi dan Ibu Fatimah. Mereka telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Nah, beberapa tahun terakhir usaha Bapak Rudi ini mengalami kemunduran yang signifikan sehingga mengalami kemerosotan ekonomi. Nah, Ibu Fatimah ini merasa suaminya itu menjadi lebih sering mudah marah dan sering menyalahkan keadaan gitu, dan sering bertengkar gitu. Pada salah satu pertengkaran, Bapak Rudi ini dalam keadaan marah mengatakan kepada Ibu Fatimah, saya tidak tahan lagi dengan situasi ini, saya ceraikan kamu. Nah, Ibu Fatimah bingung apakah talak tersebut sah dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana jawaban kalian? Diskusinya. Yang pertama itu apa masalah utama dalam kasus yang diberikan? Masalah utamanya itu tentang kemunduran ekonomi di sebuah keluarga yang menyebabkan tekanan gitu, memicu pertengkaran dan berujung pada ucapan talak yang dilakukan oleh suami dalam keadaan marah. Apakah ada dalil Al-Quran atau hadis yang memberikan solusi? Jawabannya ada, yaitu dalil Al-Quran tentang talak ada dalam Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya talak yang dilakukan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Yang berbunyi at-talaqu marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan bujuk dengan cara yang patut atau membebaskan dengan baik. Kedua, ada hadis mengenai larangan menjatuhkan talak dalam keadaan marah yang berbunyi tiada talak dalam keadaan marah. Nah, hadis ini menegaskan bahwa talak yang diucapkan dalam kondisi marah, terutama yang menghilangkan kesadaran itu tidak sah dan tidak mengakibatkan kecelakaan. Lalu yang kelima, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sesuai dengan syariat Islam? Nah, dalam kasus ini perlu dikaji lagi dan beberapa ulama itu berbeda pendapat mengenai hal ini. Jadi talak yang diucapkan dalam keadaan marah yang ringan, di mana suami itu masih sadar dan menyadari apa yang diucapkannya, itu berarti dianggap sah dan mengakibatkan perceraian. Lalu yang keenam, bagaimana nilai keadilan bijaksana atau musyawarah dapat diterapkan dalam solusi? Untuk nilai musyawarah, penting untuk mencari solusi bersama atas masalah
tangga. Menurut pilihan bijaksana, suami harus bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru dalam mengucapkan salah. Lalu nilai yang terakhir yaitu keadilan, yaitu keduanya harus saling adil dalam menyikapi masalah dan mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak termasuk anak-anak. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan atau pertanyaan? Ya Bu, Apa pertanyaannya? bagaimana hukumnya jika seorang suami mengirim pesan, saya ceraikan kamu melalui pesan WhatsApp, apakah talaknya sah atau tidak? Baik, pertanyaan dari sini saya ingin menjawab. Karena talak tersebut dilakukan secara digital atau di chat, bisa dianggap sah karena dilakukan secara sadar, dan itu termasuk talak tertulis. Jadi benar ya jawabannya. Untuk kasus yang tadi ditanyakan itu dia masuk ke kategori talak tertulis. Karena dilakukan dalam keadaan sadar, maka talaknya sah. Mungkin untuk kelompok 1 kita cukupkan ya. Silahkan ditutup. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi huruf yang akan dibacakan oleh media Nilo. Jadi kami mengambil permasalahan yang kedua, yaitu perselingkuhan dan pengkhianatan dalam pernikahan. Jadi kisahnya itu ada sepasang suami istri, ada Bapak Rizal sama Ibu Dewi. Nah, jadi Bapak Rizal itu selingkuh, terus Ibu Dewinya tuh merasa tersakiti, terpukul, terus merasa hilang kepercayaan sama suaminya. Bapak Rizal telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya, namun luka di hati Ibu Dewi sangat dalam. Ia merasa sulit untuk memaafkan dan melanjutkan pernikahan dengan rasa curiga yang terus menghantuinya. Ibu Dewi ingin mengajukan hulu dengan menawarkan tebusan berupa uang tabungannya. Pak Rizal bersedia berdiskusi, tetapi belum memahami prosedur hulu. Lalu bagaimana hasil diskusi kalian? Hasil diskusi kami, yang pertama itu masalah utamanya dalam kasus ini adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang menyebabkan istri terluka, kehilangan kepercayaan dan ingin mengajukan hulu. Yang keempat, adakah dalil Al-Quran atau hadis yang mendukung solusi? Jawabannya ada. Dalil tentang hulu ada dalam Al-Quran menjelaskan diperbolehkannya hulu jika istri merasa tidak dapat melanjutkan pernikahan. Yang kelima, artinya, jika kaum wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Yang kelima, ada bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sesuai syariat Islam. Yang pertama itu, dalam kasus ini, istri diperbolehkan mengajukan hulu karena alasan yang dibenarkan syariat. Dalam hal ini, perselingkuhan yang menyebabkan ketidakharmonisan. Terus yang kedua, proses hulu harus memenuhi rukun dan syaratnya, termasuk adanya kesepakatan antara suami dan istri mengenai tebusan. Yang ketiga, sebaiknya upaya mediasi atau musyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan, kecuali jika istri sudah tidak bisa memaafkan dan melanjutkan pernikahan. Jika belum ini sah, maka jatuhlah talak bain sugro. Yang terakhir, bagaimana nilai keadilan, bijaksana atau musyawarah dapat diterapkan dalam solusi. Dalam nilai keadilan, suami harus adil mengakui kesalahannya dan istri berhak mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam nilai musyawarah, suami dan istri perlu bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik, baik itu rujuk setelah suami bertaubat atau buruk jika memang tidak ada jalan lain. Dalam nilai bijaksana, istri harus bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak membiarkan diri terus-menerus dalam kondisi yang tersakiti. Oke, sudah cukup bagus ya presentasi kelompok kedua. Silahkan, ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Oke, silahkan apa? Berapa sih pertanyaan? Berapa sih tebusan
dan menjawab. Jadi kita bersenada sesuai dengan sebelumnya atau sesuai kesepakatan sama-sama istri. Oke, ini jawabannya tebusannya itu berupa mahar atau sejumlah sesuai kesepakatan mereka berdua ya. Oke, untuk kelompok 2 kita cukupkan presentasinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah semua kelompok sudah maju ya. Tadi setelah ibu lihat hasil presentasi kalian, alhamdulillah semua presentasinya bagus-bagus. Hasil analisisnya juga udah bagus-bagus ya, dan jawabannya itu sudah sesuai. Nah di sini ibu mau memberikan penekanan ya atau pemahaman. Jadi terkait 2 kasus tadi, yang pertama talak dalam keadaan marah itu sah atau tidak? Nah, tergantung kondisi. Jika marahnya menghilangkan kesadarannya maka tidak sah. Tapi kalau dalam masa masih sadar maka sah. Ketika talak ini sah, maka nanti jatuhlah talak 1 ya, bisa disebut sebagai talak roj'i atau talak bain. Nah, untuk kasus yang kedua di sini istri yang menggugat cerai suaminya. Nama istilahnya adalah khulu. Dalam khulu di sini ada satu ketentuan di mana istri harus memberikan uang tebusan kepada suami ya. Berapa besarannya? Sesuai kesepakatan ya, mau itu maharnya atau jumlah lainnya ya. Kita sudah selesai ya membahas permasalahan tadi. Nah, untuk sekarang kita simpulkan ya materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama terkait pengertian talak. Siapa yang menyimpulkan apa itu talak? Silahkan. Ya. Jadi talak itu adalah putusnya ikatan pernikahan oleh suami melalui ucapan Oke. Kemudian hulu, apa itu hulu? Apa itu hulu? Ya, silahkan. perceraian yang terjadi atas pernikahan istri dengan memberikan sejumlah tebusan. Oke, nah dalam penerapannya itu sendiri talak dan hulu bagaimana? Ya, itu harus sesuai dengan syariat Islam. Untuk talak itu sendiri nanti ada banyak ya macam-macamnya. Ada talak roj'i, ada talak bain. Talak juga ada yang berupa talak apa? Ucapan, talak Oke ya. Nah, sebelum kita akhiri, nah ibu mau menguji pemahaman kalian ya. Silakan kalian buka HP kalian masing-masing. Tinggal kalian buka alarmnya. Join my quiz. Nah, bergabung semuanya, kita mulai ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Oke ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus-bagus ya. Maka nanti untuk hasilnya bagi yang nilainya di bawah KKM nanti siap-siap nih harus ada remedia. Ya, nanti ibu akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan singkat terkait perceraian. Bagi yang nilainya sudah di atas KKM nanti ada pengayaan. Ya, pengayaan itu apa? Penjelasan tambahan ya supaya kalian nanti makin paham tentang materi perceraian. Ibu akan membagikan kertas refleksi ya. Jadi silakan kalian jawab pertanyaan dari kertas ini, tinggal dicek saja ya atau tidak. Silahkan dibagikan ke teman-temannya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, ya sudah selesai. Silahkan kembalikan lagi ke ibu. Baiklah anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai ya mempelajari materi perceraian pada hari ini. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih di pembahasan perceraian, tapi masih dalam pembahasan iddah, rujuk dan hadonan. Silahkan nanti kalian pelajari terlebih dahulu di rumah masing-masing, dibaca-baca, sehingga nanti di kelas itu tinggal apa pemahaman lebih lanjutnya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama.